Alhamdulillah kita masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Tadi kita sudah menerima satu pertanyaan dari satu jamaah dan Mas Agus yang bertanya, apakah orang-orang yang membenci keturunan Nabi Muhammad SAW termasuk orang yang tidak mendapatkan hidayah? Atau pertanyaannya, bisakah mereka mendapatkan hidayah? Habib silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini pertanyaan sangat indah sekali. Masalah hidayah, tadi hidayah itu sangat mahal, luar biasa. Makanya Allah tidak berikan kecuali kepada hambanya yang disayang oleh Allah. Kita pertanyaan tadi kelihatannya simpel. Tentang masalah dzurriyyah keturunan Rasulullah. Sebetulnya masalah benci tidak membenci, Islam itu adalah melarang kita untuk membenci siapapun. Apa dikatakan oleh Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmah itu kasih sayang. Rasulullah itu diutus oleh Allah Jalla Jalaluhu untuk membawa kasih sayang. Kasih sayang kepada siapa? Lihat Rasulullah. Sebelum kita membahas masalah dzurriyyah, Islam itu bagaimana? Hidayah mahal. Itu diberikan oleh Allah kepada orang yang tidak benci sesama orang, kepada makhluk Allah. Hatta walaupun dia Nasrani, walaupun dia Yahudi, walaupun siapapun, makhluk Allah tidak boleh dibenci. Dan dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sama tetangganya orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik, semuanya baik Rasulullah. Bahkan tidak ada kebencian. Bahkan ada yang meninggal dari orang Yahudi, waktu itu lewat di bawah, Rasulullah bangun. Bangun, sahabat Nabi heran, bingung. Kenapa ya Rasulullah bangun sampai sedih? Akhirnya sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, kenapa? Itu orang Yahudi. Kata Rasulullah, saya tahu orang Yahudi. Kenapa engkau sedih? Aku sedih kepada dia, sian kepada dia, sayang kepada dia. Dia sudah kenal aku tapi tidak dapat hidayah dari Allah Jalla Jalaluhu. Dia tidak mau mengikuti aku padahal dia sudah tahu aku itu benar. Dalam Taurat ada kebenarannya aku, dalam Injil ada kebenaran aku. Kata Rasulullah SAW diterangkan dalam Al-Quran. Makanya sedih Rasulullah. Coba bayangkan, Rasulullah tidak benci kepada orang Yahudi. Rasulullah tidak benci kepada orang Nasrani. Rasulullah tidak benci kepada siapa-siapa. Bahkan dibela, hewan yang didolimi dibela oleh Rasulullah SAW. Ada onta yang mengadu kepada Rasulullah. Kenapa? Bukan dibenci, dibela. Tuannya minta maaf, akhirnya memberi makan. Kenapa? Karena didolimin, dia dikasih makan sedikit tapi dibebani banyak. Ngadu kepada Rasulullah SAW. Inilah Islam. Jadi Islam itu adalah agama apa? Kasih sayang. Islam menghargai. Bahkan dikatakan barang siapa yang tidak mencintai yang lebih kecil, maka bukan dari golongan umatku. Laisa minna man lam yarham saghirana wala yuwaqqir kabirana. Barang siapa yang tidak menyayangi yang lebih kecil. Kecil ini bukan hanya umur, kecil dari derajatnya, kecil dari pangkatnya, kecil dari hartanya dan seterusnya. Itu adalah tidak boleh dibenci. Siapapun, Islam itu adalah agama saya. Apalagi yaitu sesama orang, apalagi sesama Islam, apalagi kalau sudah ada nas dari Al-Quran dan dari hadis Rasulullah SAW yang mengatakan ahibbullah lima yughdhikum bih min ni'amih wa ahibbuni lihubbillah wa ahibbu ala baiti lihubbi. Cintailah Allah karena Allah yang telah memberikan kalian nikmat, dan cintailah aku kalau kalian cinta kepada Allah, dan cintailah keluargaku kalau kalian betul-betul cinta kepada aku. Inilah makanya cinta itu adalah pokok daripada agama Islam. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Masya Allah, jangankan kepada keturunan Nabi, kepada sesama makhluk, hewan pun harus saling menyayangi begitu ya.